Duka yang dirasakan Angela Gilsya atas meninggalnya adik tercinta Marco Gilbert Panari belum sirna. Memori yang membuatnya sakit ketika menemui adiknya di UGD rumah sakit sudah terbujur kaku, dingin, dan membiru. Penyebab Marco menemui ajalnya pun hingga kini dinilai masih simpang siur. Bahkan pernyataan bahwa Marco meninggal akibat tersedak makanan sempat membuatnya gerah hingga menulis status di sosial media pribadinya jika alasan itu ngaco. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Marco hingga menemui ajalnya? Benarkah ada kaitannya dengan pengakuan polisi bahwa sebelumnya Marco menenggak minuman keras? Benarkah pihak keluarga memiliki firasat sebelum Marco tiada? Seperti apa kisah pertemuan terakhir Angela dengan Marco yang bahagia karena mendapat kado mobil baru dari Angela? Seperti apa sosok Marco di mata keluarga dan sahabatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka masih menyelimuti artis Angela Gilsya pasca meninggalnya Marco Gilbert Panari adiknya pada tanggal 30 Januari 2021. Pemain sinetron ini berusaha menguatkan dirinya untuk bicara kepada publik soal kronologi meninggalnya sang adik. Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari, Angela yang tengah berada di lokasi syuting mendapatkan kabar dari adik temannya bahwa Marco tengah sekarat di apartemen. Angela pun meminta adik temannya itu untuk menghubungi ambulans tapi tak kunjung muncul. Pilihan yang diambil ketika itu, Marco dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Tiba di rumah sakit, mereka ditolak lalu mencari rumah sakit lainnya. Saat tiba di unit gawat darurat rumah sakit kedua, dokter pun menyatakan Marco sudah tiada. Apa yang terjadi sebelum Marco sekarat telah diungkap oleh Kanit Reskrim Polsek Menteng, Jakarta Pusat kepada awak media sebelumnya. Benarkah Marco sempat menenggak minuman keras pada malam harinya sebelum ia sekarat? Aku lagi di lokasi. Dulu aku inget banget temennya adik aku, itu temen aku juga karena dulu kakaknya satu sekolah sama aku, jadi aku ya lumayan kenal lah. Nelfon aku nonstop, dia ngabarin kalau Marco lagi dalam keadaan darurat dan harus dibawa ke UGD. Terus aku juga udah nyuruh temen aku yang deket daerah sana buat bantuin nyamperin, tapi karena macet juga susah. Terus habis itu akhirnya pakai taksi atau apa aku nggak tahu, udah nyamperin satu rumah sakit ditolak karena rumah sakit itu aku nggak tahu lebih mengutamakan COVID atau karena COVID mereka nggak bisa terima orang emergency. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit lain dan di perjalanan teman adik aku bilang ya mungkin akhirnya di situ. Terus makanya pas sampai ke rumah sakit yang satu lagi di UGD, dokter bilang dia udah nggak ada. Pada hari Sabtu, orang tua dari korban datang ke Polsek Menteng untuk melaporkan bahwa salah satu anaknya yang laki-laki telah meninggal dunia di rumah sakit MMC di wilayah Menteng. Keterangan dari saksi yang bersama-sama sama korban, inisial A, pada hari Jumat jam 20
telepon korban, kemudian suruh datang ke apartemen. Nah, setelah itu korban sama 2 orang temannya perempuan, yaitu inisial A, berikut E, minum minuman keras. Terkait penyebab meninggalnya Marco Panari hingga kini masih simpang siur. Bahkan, berbagai berita yang muncul terkait penyebab meninggalnya sang adik membuat Angela berang. Sebelumnya, baik Angela maupun polisi mengutarakan berdasarkan keterangan sementara dari pihak dokter, penyebab Marco meninggal selain tersedak juga ada gangguan pada jantungnya. Tetapi terkait apa penyebab pastinya, menurut Angela masih perlu diselidiki lebih dalam lagi dan masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri. Karena itu, melalui sosial medianya, Angela menulis sanggahan soal penyebab adiknya meninggal. Kami dari pihak keluarga belum memberikan statement apapun ke media. Siapapun yang ngarang cerita, bilang adikku tersedak ini, tersedak itu semua ngaco. Orang lagi kena musibah, sebaiknya didoakan, bukan malah bikin statement gak jelas, berasumsi seenak jidat. Nanti ada saatnya saya dan pihak keluarga konfirmasi ke media. Angela yang kini masih berada di Bali mengaku akan ke Jakarta untuk mengurus kasus meninggalnya Marco. Ini lebih ke jantung ya. Kalau dokter bilang sih hasil pemeriksaan di UGD-nya itu tersedak. Dia tersedak, jadi di saat dia tersedak teman-temannya nggak ada di sana, untuk mungkin dia memuntah pada saat itu. Terus nggak ada teman-temannya. Terus aku nggak ngerti gimana deh. Pokoknya dokter bilangnya tersedak. Terus ada juga pas dicek, pas divisum, jantungnya tiba-tiba berhenti. Jadi masih ada beberapa kemungkinan yang belum pasti ini, makanya nanti aku balik ke Jakarta. Semuanya ini masih akan disidik sih pastinya karena apa gitu. Karena ini semuanya belum selesai. Kemarin juga semua visumnya segala macam tuh semuanya serba cepet karena emang harus dibawa ke Bali Marconya, ntar keburu terlambat kan. Jadi makanya nanti semuanya akan diurus. Nanti aku, mama, papa akan ke Jakarta untuk ngurus kasusnya. Keterangan sementara dari dokter yang menangani kasus pertama kali mengatakan bahwa memang korban ini tersedak gitu. Tersedak minuman atau makanan kita belum tahu karena kita masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri. Tak hanya dirundung duka yang mendalam, Angela juga terpukul oleh kepergian Marco yang begitu cepat di usia 23 tahun. Di mana selama ini Marco tinggal bersamanya di Jakarta untuk mengadu nasib di dunia hiburan. Saat jenazah Marco di UGD rumah sakit, Angela memeluk untuk terakhir kalinya, tapi sosok Marco sudah terbujur kaku. Memori itu sulit diterima dan sulit pula sirna dari benaknya. Saking terpukulnya, ia bahkan tak tega melihat tubuh Marco terbujur kaku di dalam peti hingga jenazah adiknya itu dikremasi sesuai permintaannya sendiri di masa hidupnya. Aku nggak bisa ilangin memori di otak aku waktu aku datang ke UGD. Aku meluk Marco yang dengan keadaan dia yang udah kaku dan dingin dan biru, itu akan selamanya terputar di kepalaku. Aku bahkan nggak mau lihat adik aku di dalam peti. Jadi pas Marco udah dimasukin ke peti sampai akhirnya dia dikremasi, aku nggak mau lihat dia di dalam peti. Aku bener-bener nggak lihat, dan karena aku nggak mau keputar terus di kepalaku gitu loh adik aku di dalam peti. Aku yang minta Marco untuk dikremasi. Sebenarnya aku sama Marco tuh sering banget ngomongin soal kematian, terus ngomongin soal surga, neraka, atau dimensi lain, segala macam. Kita tuh seneng banget bahas-bahas soal itu, dan dia sempat mention dia emang pengen dikremasi kalau dia meninggal nanti. Aku pun begitu. Iya, nanti aku juga dia yang kayak gitu-gitu, ngomong iseng-iseng aja. Dan ya itu requestnya dia juga sih untuk aku mau kremasi Marco supaya at least sisa bagian tubuhnya dia
ada di dekat aku, dan aku mau bawa ke Jakarta, aku mau taruh di kamarnya dia. Nanti pun kalau misalnya rumah aku udah jadi di Sentul, aku akan bawa dia ke Sentul juga. Jadi aku akan bawa Marco kemanapun aku pergi. Duka Angela Gilsya atas meninggalnya Marco hingga pengalaman miris bertemu adiknya di UGD dalam kondisi terbujur kaku. Seperti apa kisah Angela Gilsya saat bertemu Marco terakhir kalinya sebelum pergi selamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Luka menyayat kalbu Angela Gilsya ketika harus menerima kenyataan menemui adiknya Marco sudah terbujur kaku. Memeluk tubuhnya tidak lagi sangat seperti biasanya, kini dingin dan membisu. Kenyataan yang sulit diterima Angela dan keluarga bahwa Marco telah pergi selamanya. Padahal beberapa hari sebelumnya ketika Angela hendak berangkat syuting, ia masih melihat Marco bersemangat untuk memasak cookies untuk jualan dan gesit mengantarnya ke pembeli. Hari itu, mobil yang dibeli Angela untuk Marco tiba di rumah mereka. Tentu saja, Marco sangat gembira mendapatkan kado dari kakak tercintanya. Tapi, niat Angela untuk memberi selamat kepada Marco atas datangnya mobil baru itu urung ia lakukan. Seharian, Marco fokus latihan nyetir bersama ibundanya, sedangkan Angela meluncur ke lokasi syuting sinetron. Rupanya, itulah pertemuan terakhir Angela dengan adik tercintanya. Aku ketemu dia sebelum aku berangkat syuting kemarinnya, hari Kamisnya. Dia lagi bikin cookies karena banyak orderan hari itu. Dia biasanya bikin cookies, kan dia jualan. Terus habis itu aku turun dari tangga, aku inget banget kayak, kok bikin banyak nggak? Aku beli dong buat bawa ke lokasi 20 buat mamanya Syifa, aku ngomong kayak gitu. Terus kayak, oh ya udah, berapa? Aku tanya. 100.000. Oh, oke, yaudah aku kasih dia 100.000 dong. Terus habis itu nggak ada goodbye karena ya casual. Biasanya kalau misalnya mau syuting ya cuman kayak dah gitu, aku pergi ya dah gitu doang. Karena aku juga udah buru-buru waktu itu. Aku keluarin mobil, pas mobil aku baru keluar garasi, mobil barunya dia datang. Terus abis itu aku lihat dari spion, aku maunya turun kan, kayak ngucapin congratulations buat Marco karena mobilnya baru datang, atau ya maksudnya itu hadiah dari aku juga gitu loh. Aku pengen lihat dia senang. Terus yaudah aku cabut aja, aku cuma lihat dari spion, dada dari spion. Udah itu terakhir sih. Dan seharian pada hari itu dia latihan mobil sama mama. Jadi dia benar-benar terakhir itu ngabisin waktu seharian sama mama. Meninggalnya Marco Gilbert Panari masih terus diselidiki lebih dalam lagi. Dan rupanya ibunda Marco memiliki firasat dalam bentuk mimpi. Dalam mimpinya, mereka sekeluarga naik bis hendak pergi ke suatu tempat. Semua anggota keluarga ada di dalam bis tersebut kecuali Marco. Bagi Angela, mungkin itu tanda kepergian Marco selamanya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari. Anehnya, kita satu keluarga nggak ada feeling sama sekali. Pada hari itu semuanya happy. Ada beberapa saudaraku sih, sama mama juga beberapa hari sebelum kejadian sempat dimimpiin. Ada mimpi, mama mimpi bus. Di dalam bus itu ada oma opa aku yang udah nggak ada om aku. Terus di sebelah itu sebelah kiri, terus sebelah kanannya itu semua sepupu-sepupu aku, termasuk aku ada duduk di situ, tapi kecuali Marco yang nggak ada.
Jadi ya mungkin udah dikasih tanda melalui mimpi sih. Kisah pertemuan terakhir Angela Gilsya dengan Marco adiknya hingga firasat melalui mimpi ibundanya. Seperti apa sosok Marco di mata keluarga dan juga sahabat-sahabatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Pertemuan terakhir Angela Gilsya dengan Marco adiknya yang dilalui dalam suasana bahagia karena mobil hadiah dari Angela untuk Marco sudah tiba di rumah mereka. Ini merupakan bentuk rasa sayang Angela untuk adiknya yang belakangan ini tengah berjuang meniti karir sebagai pemain sinetron. Sosok Marco di mata Angela diakuinya adalah sosok adik yang terlalu baik, lemah lembut, selalu berusaha melindungi kakaknya. Tidak pernah cekcok dengan Angela dalam soal apapun. Bahkan, kebaikan Marco menurut Angela tidak hanya kepada dirinya dan juga keluarga, tapi juga kepada orang-orang yang ia jumpai. Kedekatannya dengan Marco begitu melekat kuat dalam diri Angela. Bahkan ia merasa Marco masih ada di dekatnya. Hingga saat ini, Angela masih berusaha ngobrol dengan Marco meski sosoknya sudah tiada. Marco itu orang yang baik sih. Dia lemah lembut. Aku sama Marco gak pernah berantem. Gak pernah berantem. Dia pernah lindungin aku waktu itu aku mau dia sempat dorong satu cowok itu, terus kayak stay away from my sister. Dia bener-bener dorong cowok itu terus gandeng aku, ajak aku pergi. Dia tuh orangnya baik banget, terlalu baik. Gimana ya? Kadang kan mama itu kalau suka nonton TV atau lihat di HP itu suka judgmental kan, kayak ih kok dia sekarang gemuk. Marco tuh selalu, "Ma, jangan kayak gitu. Ma nggak boleh ngomong kayak gitu." Selalu negur mama. Terus apa ya, banyak hal deh pokoknya. Dia tuh orangnya lembut banget sama semua orang. Sampai sekarang aku ngobrol-ngobrol sama Marco sebelum aku tidur, aku bangun tidur, aku ngerasa kayak dia selalu ada di sekitar aku. Entah dia dengar atau enggak, yang penting aku bisa ngobrol sama Marco, walaupun dia mungkin nggak bisa ngomong ke aku, tapi at least dia bisa dengar aku. Sosok Marco tentu merasuk di hati Angela Gilsya sepanjang hidup, hingga nanti kembali dipertemukan di keabadian. Selain Angela, sejumlah sahabat Marco pun dirasuki rasa duka atas meninggalnya Marco yang begitu cepat. Giorgino Abraham, mantan kekasih Angel yang sangat dekat dengan Marco, menilai Marco adalah sosok humoris dan selalu menghadirkan suasana ceria. Tapi kini, sosok Marco hanya bisa dikenang dalam ingatan keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Aku kenal mereka udah bertahun-tahun, beberapa tahun yang lalu, dan melihat kejadian ini ya aku jadi ikut sedih gitu. Yang pasti ada momen-momen yang memang apa ya, yang kalau aku ngeliat itu bener-bener aduh sweet banget ya, ini kakak adik nih, seorang kakak yang selalu ada buat adiknya, dan Marco pun juga sama, selalu ada buat kakaknya. Marco sih orangnya sangat anak baik sekali. Berapa kali emang kita ibadah bareng ya gereja, di saat aku gereja sama Angela sama mamanya, pasti dia ikut gitu, dia ada gitu. Dan dia umurnya sama seperti adik aku sendiri, Lorenzo. Jadi Angela juga seumuran aku. Jadi di saat aku tahu beritanya, ya aku sedih banget gitu, sangat terpukul karena aku bisa merasakan gitu ketika adik aku gitu dipanggil dalam waktu yang kita nggak siap. Ya doa aku sih semoga dia lebih happy di atas sana daripada di sini, dan apa ya, semoga bisa ketemu lagi aja sih, karena ini baru hari keberapa dan aku udah kangen banget.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.